Hai guys, kembali lagi dengan saya di channel YouTube Rin dan Ran. Kali ini saya akan membuat pick a deck. Di depan sini sudah ada 2 deck. Deck yang pertama adalah deck Angel dan deck kedua adalah deck Fairy. Tema kali ini adalah Fun Healing Reading. Trauma apa sih yang terabaikan oleh kalian? Apakah trauma dan luka itu yang terabaikan berefek ke kehidupan kalian sekarang? Bagaimana cara mengatasinya? Kalau kalian tanya, memangnya trauma itu bisa berefek ketika kita sudah lupa? Saya jawab, bisa. Karena alam bawah sadar kalian belum memaafkan sepenuhnya dan belum menyembuhkan sepenuhnya. Sewaktu-waktu, trauma yang ada di alam bawah sadar kalian itu akan naik ke permukaan ketika ke-trigger oleh suatu hal. Jadi di sini saya akan coba fokus membaca traumanya apa dan apa solusinya. Dan sekali lagi saya telah jelaskan di sini. Di sini bersifat general reading. Nggak semua yang melihat video ini bisa resonate, karena energinya yang masuk adalah kolektif. Jadi yang nggak resonate, jangan berkecil hati. Mungkin kalian bisa cari di tarot reader yang lain yang pas dengan energi kalian. Yang resonate, semoga hasil readingan saya kali ini bisa membantu kalian. Walaupun tidak banyak ya, saya berharap kalian bisa berbahagia dengan diri kalian sendiri. Ini termasuk salah satu cara untuk self-love. Karena kalau kita langsung self-love, tidak mengetahui apa sih kekurangan kita, apa sih yang harus kita sembuhkan, biasanya itu akan naik turun self-love-nya. Walaupun kita sudah tahu pemicunya apa, tetap saja self-love itu ada masanya naik dan turun. Jadi semangat ya untuk para pejuang self-love dan healing. Kalian itu layak berbahagia dan kalian itu pantas mendapatkan hal baik untuk kehidupan saat ini. Dan silakan kalian pilih mau pakai deck yang mana, deck 1 atau deck 2. Dan saya akan membacakan deck 1 terlebih dahulu. Sampai ketemu. Dadah. Hai, kembali lagi di deck nomor 1. Sekarang yang ini aku pinggirin dulu ya. Ini untuk pesannya nanti. Dan sekarang aku akan shuffling kartu deck yang pertama tentang situasi kalian saat ini. Terus satu kartu lagi. Ini situasi kalian saat ini ya. Oke, di sini ada Nine of Pentacles. Situasi kalian saat ini bisa dibilang cukup dan lumayan bisa memenuhi kebutuhan kalian. Dan juga di sini mungkin ada yang tidak fokus dengan tujuannya. Di sini ada simbolnya, tangan kanannya memegang pentakel, sedangkan tangan kirinya ada burung
yang sedang menghinggap. Ini bisa jadi kalian itu sebenarnya cukup, hanya saja terkadang fokusnya terpecah ke hal lain. Hal lain apa? Ya, hal lain yang belum kalian peroleh. Sebenarnya kalau dibaca lagi di sini, yang memilih deck ini cukup. Apapun yang ia kerjakan itu cukup menghasilkan dan bisa memenuhi kebutuhan. Hanya saja karena kalian fokusnya ke burung yang menghinggap dan kadang mengabaikan apa yang sudah di tangan. Ini situasi kalian ya, tapi bisa resonate, bisa enggak. Kedua, ada Queen of Cups. Queen of Cups ini adalah seseorang yang cukup perasa atau sensitif dengan emosi orang lain dan memiliki intuisi yang cukup tajam. Lumayan ramah karena cups ini adalah perlambangan atau simbolik untuk emosional atau emosi kita sendiri. Dan cups itu adalah perasaan yang lembut. Terkadang Queen of Cups ini juga cukup emosional. Jadi mungkin di sini ada beberapa yang memilih deck ini cukup emosional karena mengandalkan rasa. Terkadang rasa aja tidak cukup untuk menyimpulkan sebuah hal. Harus dibarengi dengan logika. Di card selanjutnya ada Seven of Wands. Di sini kalian yang memilih deck ini, kalian ini cukup pekerja keras ya. Kalian itu pantang menyerah. Dan kalian akan berusaha untuk mencapai yang apa ingin kalian raih gitu. Ini disambung dengan Eight of Wands. Di sini kalian ini memang cukup pekerja keras, pejuang, tapi terkadang lupa untuk memperhatikan diri sendiri. Saking sibuknya dengan tujuan, kadang mengabaikan diri sendiri. Dan harusnya kalau kalian sudah berkeluarga atau punya partner, kalian bisa loh berbagi apa sih tindakan yang harus dilakuin agar tidak membebani diri kalian sendiri. Lalu ada yang ini tadi sudah saya jelaskan, lanjutan dari Seven of Wands. Di sini ada Eight of Wands. Ya, saya akan ulangi lagi bahwa kalian itu sangat pekerja keras dan akan memikirkan cara untuk membuat jalan yang ingin kalian pilih. Misalnya jalan itu tertutup, ya kalian akan mencari jalan yang lain. Ada Nine of Cups. Nine of Cups ini adalah seseorang yang memiliki emosional yang di belakang. Dan kalian itu cukup pintar mengontrol emosi. Tetapi terkadang kalian bisa ambrol, pertahanan emosi kalian. Kalian itu biasanya menaruh emosinya di belakang. Tapi sekali sudah ke-trigger dengan suatu hal, emosi yang kalian tahan itu ya bakalan lepas luar kendali. Dan itulah kenapa ada Queen of Cups. Ratu yang lumayan emosional dengan perasaannya, sensitif, dan juga intuisi. Intuisinya cukup pekat ya, cukup kuat maksudnya. Jadi kesimpulan saya, situasi kalian saat ini adalah cukup baik, hanya saja terkadang kewalahan dengan emosional kalian sendiri, kewalahan dengan apa yang sudah kalian putuskan. Kalian biasa
bekerja sendiri karena kalian tidak ingin kecewa lagi. Maka dari itu kalian memilih untuk ya udah kerjaan sendiri aja. Padahal itu membuat kalian lupa memperhatikan diri sendiri. Dan di sini situasi kalian sebenarnya cukup baik karena ada Nine of Pentacles. Walaupun terkadang fokusnya pecah, tapi menurut saya untuk situasi kalian lumayan dan bisa disyukuri dengan baik ya. Dan kalian itu emang pekerja keras, pejuang yang tidak mudah menyerah. Cukup pintar mengontrol emosi, tapi kalau udah lepas, ya bisa berakibat kurang baik untuk diri sendiri ataupun orang sekitar. Jadi situasi kalian saat ini menurut saya lumayan baik, hanya terkendala di emosi. Dan emosi ini emosi yang tertahan. Kalian tidak bisa mencari tahu kapan timing yang pas untuk mengungkapkan emosi atau pendapat kalian sendiri. Jadi saya akan coba shuffling lagi card dengan deck yang lain untuk mengetahui trauma apa sih yang membuat kalian selalu menahan emosi. Di sini sudah ada Oracle Evolution. Coba saya baca apa sih yang membuat kalian tidak bisa menyampaikan pendapat atau emosi kalian dengan baik. Kenapa ketika kalian berbicara itu seperti bumerang untuk diri kalian sendiri. Kita pilih ya 3 kartu saja. Di sini sudah ada 3 oracle cards yang bertema evolusi. Card yang pertama ada Vessel. Perjalanan melintasi benua membawa harta benda, semakin lama semakin langka. Berteman dengan banyak orang untuk bisnis. Di sini saya bisa artikan kalian itu cukup atau memang sangat menghargai orang lain. Saking menghargainya itu kalian akan menahan beberapa pendapat yang menurut kalian itu tidak akan sesuai dengan orang lain. Karena kartu kedua ini ada Helper. Perhatikan karena semua ada batasan, memaksakan akan membuat tidak seimbang. Lelah tak akan terasa jika penuh hati. Nah, di sini kan tandanya itu kalian itu kenapa kalian nggak bisa menyampaikan pendapat atau lebih sering memendam emosi karena kalian tidak ingin orang lain tersakiti atau tersinggung dengan ucapan kalian. Makanya kalian ini lebih memilih untuk membuat jalan sendiri dan memutuskan sendiri dan juga menahan emosi di belakang. Padahal emosi itu terkadang perlu disampaikan. Disampaikannya dengan cara yang baik dan tidak melukai, dan kalian mungkin belum menemui cara yang baik itu bagaimana. Di sini ada Regret, kartu ketiga. Perlu membuka lembaran baru, perbaiki yang bisa diperbaiki, lupakan yang melupakan, ayomi yang bersama selalu. Jadi evolusi kalian yang ini atau luka yang kalian bawa ini mungkin sebelum di fase sekarang kalian pernah berhadapan dengan seseorang, entah itu keluarga, teman, atau pasangan yang mengatakan bahwa omongan kalian itu tajam, omongan kalian itu egois dan mendapatkan akhir yang kurang baik hingga itu tertanam di alam bawah sadar kalian. Makanya itu kalian lebih di fase sekarang ini kalian lebih sering menahan emosional kalian belum bisa menyampaikan
apa yang ingin kalian sampaikan, karena kalian khawatir kalau aku ngomong begini takutnya orangnya nggak terima, aku ngomong begini takutnya orangnya tersinggung. Kalian di sini takut untuk menyampaikan pendapat karena di masa lalu kalian memiliki trauma dari seseorang, bisa keluarga, bisa teman, bisa siapapun ya, dan perkataan orang itu membuat kalian kayak berarti gue harus nahan emosi nih, berarti gue nggak boleh ngomong lagi, padahal bukan begitu. Kalian itu punya hak kok untuk menyampaikan, tapi ya itu balik lagi dengan cara yang baik. Kalau ditanya cara baiknya bagaimana, cara baiknya adalah ketika kita ingin menyampaikan pendapat atau emosi kita atau perasaan kita, coba kalian atur niat kalian dahulu, lalu berdoa. Berdoa supaya energi yang tersampaikan kepada si pendengar ini sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Terkadang kan kita itu suka miskomunikasi. Kita ingin menyampaikan A, tapi orang lain dengarnya itu B. Maka penting sekali untuk mengatur niat dan berdoa semoga orang yang mendengarkan itu bisa menerima dengan baik. Karena kita nggak bisa memaksa mereka untuk paham ya kadang, karena mereka punya pemahaman sendiri. Maka dari itu, kalau untuk saya pribadi, biasanya saya akan berusaha untuk niat dulu dan berdoa. Ya terkadang masih suka keceplosan, cuman seminimalisir mungkin saya akan mencoba untuk semoga pendapat saya ini bisa diterima. Kalau tidak bisa terima ya udah, berarti memang semua manusia itu punya pemahaman berbeda karena mereka punya sudut pandang yang berbeda oleh kita. Jadi ini cara untuk kalian bisa pede lagi mengutarakan pendapat adalah kalian harus menanamkan afirmasi untuk diri kalian sendiri. Bahwa tidak semua ucapan kamu itu salah, tidak semua ucapan kamu itu akan membuat orang sakit hati. Kalau kalian tidak berani berbicara hingga detik ini, takut untuk mengutarakan apa yang kalian pikirkan, itu kalian tertahan oleh luka yang itu, trauma yang masa lalu. Kalian pernah dibilang egois, maunya menang sendiri, ataupun itu biasanya karena itu sih. Cara untuk healingnya ya setiap pagi kalian bisa lakuin afirmasi bahwa saya bisa berbicara dengan baik, saya akan menyampaikan dengan baik, dengan energi yang baik untuk orang-orang, dan saya tidak akan terpengaruh dengan energi orang lain. Setelah itu kalian harus self-love. Self-love itu adalah menerima diri. Makanya sebelum melakukan self-love itu ada fasenya. Fasenya yaitu menerima dahulu apa sih luka dulu kita itu. Nah, salah satu luka kalian adalah pernah dibilang atau dicap egois oleh orang sekitar. Mungkin untuk beberapa di deck ini sudah bisa pede, tapi ada beberapa lagi yang belum pede untuk mengutarakan pendapatnya sendiri. Dan perlu membuka lembaran baru, perbaiki yang bisa diperbaiki, lupakan yang melupakan, ayomi yang bersama selalu. Ini berarti artinya kalian itu cukup terjebak atau masih ada alam bawah sadar kalian mengingat momen ketika kalian disalahkan lalu akhirnya tidak baik. Maka dari itu saya akan menyarankan untuk kalian, ini bisa kalian terima, bisa enggak, apa-apa. Kalian itu bisa menyampaikan pendapat dengan baik. Yang terjadi dahulu itu adalah pelajaran untuk kita lebih hati-hati dalam mengontrol kata-kata lagi. Jadi di sini pesannya adalah evolusi kalian adalah terima masa lalu itu lalu kalian ikhlaskan. Setelah kalian ikhlaskan, habis terima kalian maafkan. Setelah kalian maafkan, lalu kalian ikhlaskan apa yang sudah terjadi di masa lalu itu. Dan kalian mulai lagi dari awal untuk mengatur afirmasi untuk diri sendiri.
Katakan afirmasi yang baik-baik untuk diri kalian, bahwa kalian itu layak berbahagia, kalian itu bisa mengatakan pendapat kalian, kalian itu bisa bersuara loh. Nggak ada kok yang larang kalian, hanya saja ketika kalian menyampaikan pendapat orang yang diajak berbicara kurang enak, ada dua hal. Pertama, ketika kalian menyampaikan, emosional kalian di depan, jadi orang lain merespon juga dengan cara defense-nya mereka. Kedua, kalau respon orang itu nggak enak, bisa jadi apa yang kalian katakan itu cukup masuk akal dan tidak bisa diterima oleh orang tersebut. Jadi kalian harus bisa memilih atau mengatur pola pikir kalian. Oke, setelah ini saya akan baca kartu selanjutnya. Pesan dari Angel Card untuk kalian. Untuk kalian yang tidak bisa menyampaikan pendapat dengan baik, yang masih takut untuk berbicara, yang takut menyampaikan kata-katanya. Aku bakal ngambil 3 kartu aja. The Empress, The Star, Release. Oke, ada card yang pertama dari Angel Tarot adalah The Empress. Dengarkan intuisi Anda, bersabarlah, pertimbangkan baik-baik apa yang Anda inginkan sebelum bertindak. Dia memang adalah emas. Belajar dari situasi emosional. Ini The Empress sendiri adalah lambang seseorang atau angel yang merawat diri sendiri dengan baik, merawat diri dengan rasa syukur, merawat diri sehingga kalian itu sebenarnya simbol ini adalah kalian itu bisa mengatasi masalah kalian itu, kalian bisa berbicara. Di sini ada pesannya, diam adalah emas memang. Tapi terkadang kalau ada keinginan hati kalian untuk menyampaikan, kalian sampaikan. Tapi kalau kalian belum menemukan cara untuk menyampaikan dengan baik, mungkin bisa kalian tulis di jurnal kalian, save healing kalian, save jurnal namanya biasanya. Kalau kita belum bisa mengutarakan pendapat, tapi itu terpikirkan atau kepikiran terus, bisa kalian tulis ya. Kedua, ada The Star. Saat-saat bahagia. Buatlah rencana jangka panjang yang positif dan optimis. Awal yang baru, yang makmur. Kamu berada di jalan yang benar. Jalan yang benar itu adalah kalian memilih diam dibanding berbicara. Tapi sekali lagi, emosi itu terkadang perlu disalurkan dengan cara yang baik. Kalau kalian tidak bisa menyampaikan kepada orang itu, kalian bisa tulis dahulu ya. Sebenarnya mungkin dulu kita biasa loh tulis diary itu, tapi semakin kesini kayaknya hal itu lebih kayak sudah lumayan terabaikan untuk menulis diary. Padahal nulis diary itu bagus. Kita akan menulis apa aja sih yang udah kita alamin hari ini, dan itu salah satu cara merilis. Nih. Salah satu cara untuk merilis, melepaskan, akhir dari fase atau situasi transformasi. Saatnya melanjutkan, positif yang tak terhindarkan, perubahan, menghadapi ketakutan Anda, transisi hubungan, evolusi spiritual. Nah, evolusi spiritualnya apa? Adalah kalian belajar untuk mencintai diri kalian sendiri, mencintai pendapat kalian. Kalau kalian rasa pendapat itu bisa membuat orang marah, mungkin kalian bisa tulis dahulu. Setelah kalian tulis, biasanya itu bisa membantu walau sedikit. Di sini akhir kata memang kalian itu harus belajar menerima
lalu memahami kenapa sih aku tuh kayak gini nggak bisa menyampaikan pendapat, kenapa sih kalau aku ngomong tuh kayak salah terus ya. Ya, kalian itu harus belajar untuk memahami. Terkadang kita itu nggak sadar bahwa kita berbicara dengan seseorang menggunakan energi yang lumayan arogan. Kalau nggak arogan, lumayan protektif untuk diri sendiri. Atau ada emosi, ini loh gue bener. Nah, biasanya ketika ada energi semacam itu ketika kita berbicara, respon dari orang sebaliknya juga tidak baik untuk kita. Makanya saya anjurkan sekali lagi, sebelum kalian berbicara, atur niat kalian dulu, atur energi kalian sekalem mungkin, lalu sampaikan yang apa ingin kalian sampaikan. Oh iya, lupa satu lagi, berdoa. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa diterima oleh orang ini. Apa yang saya sampaikan ini tidak melukai orang lain. Jadi kalau bacaan ini resonate untuk kalian, kalian bisa tinggalin komen dan tulis rilis, melepaskan. Sedikit tambahan lagi. Kenapa kita perlu memahami, menerima, memaafkan, dan ikhlaskan? Pertama, kalau stepnya terlewat, kita nggak tahu apa yang perlu kita terima, ya bagaimana mungkin kita bisa memahami? Kalau kita belum memahami, bagaimana bisa kita memaafkan? Lalu yang keempat, ikhlas. Kalau kita tidak paham 3 poin yang di awal tadi, apa sih yang harus kita ikhlasin? Nah, dari sini, dari bacaan saya ini, saya ingin mengatakan atau membantu sedikit dari kalian yang mungkin akan resonate dengan deck kali ini. Semoga kalian bisa menerima, memahami, memaafkan, lalu ikhlaskan. Tapi pertama kali yang perlu kalian maafkan adalah untuk diri kalian sendiri. Jangan malah minta maaf ke orang lain dahulu. Kalau untuk ke orang lain itu boleh, tapi yang utama kalian minta maaf untuk diri kalian sendiri, lalu kalian minta maaf terhadap orang lain. Mungkin kalian pernah menyakiti hati seseorang atau apapun itu, kalian coba minta maaf. Kalau kalian tidak merasa tidak perlu mengatakan maaf, ya sudah, tidak apa-apa. Yang penting kalian minta maaflah kepada diri kalian sendiri, karena kalian terkadang terlalu keras dengan diri kalian. Kalian itu keras, tapi kerasnya itu bukan keluar ke diri kalian sendiri. Jadi semoga bacaan kali ini bisa membantu kalian yang ingin melakukan self healing. Dan semoga resonate. Kalau yang nggak resonate, mungkin kalian bisa cek di file yang kedua. Dan sampai ketemu di file kedua. Terima kasih ya untuk yang sudah menyimak file ini. Dan jangan lupa untuk komen, rilis. Dadah. Yang sudah memilih deck 2, stay tune ya. Dan ini aku pinggirin dulu. Dan aku akan baca situasi kalian sekarang. Situasi kalian pemilih deck 2 Fairy. Situasi kalian yang memilih deck 2 Fairy. Situasi kalian. Ada 8 of coins, Page of sword, Queen of wands, Wah, kartu yang sama keluar lagi. Di deck pertama ada
Eight of Wands, di sini ada Eight of Wands lagi. Dan kartunya keluar lagi The Empress. Oke, kartu pertama ada Eight of Coins. Di sini aku lihat situasi kalian ada yang terjebak secara finansial atau terjebak dalam pemikirannya sendiri. Di sini kalian bisa lihat coins ini seperti lambang uang, materi, dan di belakang sini ada angsanya di belakang. Kalian ini saat ini situasinya sedang terjebak oleh finansial, dan ada juga yang terjebak dalam pemikirannya sendiri. Kalian ini lagi yang sedang sedih. Mungkin ada beberapa yang sedih, mungkin enggak. Jadi ini deck kedua pun sama. Energinya mungkin yang kebaca hanya sebagian, enggak bisa keseluruhan. Situasi kedua adalah Page of Swords. Kalian cukup handal memberikan saran kepada orang lain yang membutuhkan. Kalian itu kalau di mata orang lain itu adalah orang yang bijak, orang yang bisa diandalkan, dan orang yang sering diminta nasihatnya. Dan kalian naik sekali lagi di deck kedua ini ada Queen of Wands. Kalian adalah seorang ratu yang cekatan dalam bertindak. Dan ini nyambung lagi ke sini ya, ada Eight of Wands. Di deck pertama juga ada Eight of Wands, yang artinya kalian itu cukup pekerja keras, yang tidak mudah menyerah. Kalian akan mencari solusi lain atau jalan lain untuk mencapai tujuan kalian itu. Di sini ada burung membawa satu tongkat di mulutnya, dan ada beberapa tongkat menyertainya. Tongkat-tongkat ini adalah tindakan atau jalan yang mungkin akan kalian lalui ketika satu jalan tidak berhasil. Dan di sini ada The Empress. Di sini ada The Empress, tetapi ada Eight of Coins. Berarti kalian di sini adalah situasi kalian saat ini. Kalian itu sebenarnya bisa merawat diri kalian, hanya saja terkadang pemikiran kalian yang membuat kalian tidak bisa kemana-mana. Dan di sini juga situasinya selain finansial, kalian itu terkekang oleh seseorang, terkekang oleh beberapa peraturan yang membuat kalian tidak bisa menjadi diri sendiri. Selain finansial, ada yang terkekang oleh peraturan yang tidak sesuai dengan kalian. Dan ada juga yang cukup bisa merawat dirinya dengan baik. Jadi ini mungkin situasinya untuk beberapa orang. Jadi bisa resonate-nya di kartu 1 atau kartu kelima atau kartu keempat. Jadi jangan maksain diri untuk menerima bahwa semuanya benar. Karena ini energi kolektif, bakalan yang terbaca itu aspek terkuat saat ini. Ada yang terjebak finansial, ada terjebak dalam pemikiran, dan ada terjebak atau terbatas ruang geraknya. Dan ada yang biasanya sarannya ditunggu-tunggu oleh orang. Dan kalian itu cukup cekatan dalam bertindak untuk menuju tujuan kalian. Dan kartu The Empress ini adalah kartu merawat. Kalian lumayan bisa merawat diri. Karena problemnya kalian cuma terjebak atau terbatas ruang geraknya, dan mungkin ada yang sedang bermasalah dengan finansialnya.
Tapi overall ini lumayan bagus menurutku. Kenapa aku bilang lumayan bagus? Hanya satu aspek yang kurang baik. Dalam arti kurang baik, kalian harus perbaiki bagian ini. Kalau kalian merasa terjebak dengan peraturan atau terbatas ruang geraknya, mungkin kalian belajar untuk fleksibel ya. Kalau kalian kurang finansialnya atau bagaimana, mungkin kalian bisa usaha berdoa. Saya tahu kalian juga udah melakukan itu, tapi mungkin ditambahi dengan rasa syukur. Oh ya, finansial the empress, berarti kalian harus belajar untuk fleksibel atau bersyukur agar kalian tidak sedih. Ini kayaknya situasi saat ini ada yang sedih. Entah terbatas ruang geraknya, entah kekurangan finansialnya. Saya kurang paham juga. Bukan kurang paham, karena ini energi kolektif. Jadi bisa beberapa resonate, beberapa tidak. Jadi saya hanya fokus untuk pesan yang terbaca saja di sini. Oke, selanjutnya saya akan pakai kartu Oracle's Evolution ya. Ini ada Oracle Evolution, kita ambil 3 kartu aja. Di sini kesimpulannya, kalian itu ada yang merasa terjebak. Kenapa kalian merasa terjebak? Oleh diri kalian sendiri kah? Atau memang situasi kalian tidak memungkinkan kalian untuk membuat gerakan yang signifikan? Untuk energi ini sedikit kalem ya. Dan saya bilang kalem, dia pun jatuh. Ada aggression, ability, itu terakhir lagi, Grange. Oke, di sini sudah ada Oracle Cards Evolution. Yang pertama ada aggression. Mediasi dibutuhkan untuk jalan tengah. Tak bisa berkutik karena tak berhak, mengikuti karena terpaksa. Ini kok nyambung banget loh sama yang ini. Kalian itu nggak berkutik. Kalian itu merasa nggak bisa membuat gerakan, dan kalian itu terpaksa mengikuti alur atas situasi yang sudah ada. Jadi di sini evolusinya adalah kalian perlu memutuskan tindakan. Jangan merasa kalian tuh nggak bisa untuk bertindak. Berarti di sini nyambung ke Eight of Coins adalah kalian terjebak dan ruang kalian terbatas, dan dikonfirmasi oleh aggression. Kalian perlu mediasi, perlu pembicaraan 2 arah. Oke, saya baca selanjutnya dulu ya, biar bisa menyampaikan evolusi apa yang perlu. Ability, apa yang dikuasai menjadi bagian hidup, menggunakan sebaik-baiknya kesempatan. Menggunakan sebaik-baiknya kesempatan untuk perkembangan luar dalam, menekuni hal yang sama. Untuk ini seperti sebuah pengingat bahwa kalian itu punya potensi atau pemikiran kalian itu bisa kalian terapkan, asal kalian tidak takut untuk melangkah. Dan ketiga ada Grange.
Musim berganti dengan memberikan hasil, rutinitas yang menumbuhkan hasil pangan dan batin. Hasilnya untuk banyak orang. Berarti di sini evolusi kalian adalah evolusi atau PR ya. Atau ini salah, maksud saya. Ini luka atau trauma yang terjadi terhadap kalian sebelum kalian berada di fase ini. Kalian itu biasanya mengikuti alur karena terpaksa. Jadi mau nggak mau setuju aja. Padahal kalian itu pengen bergerak sendiri. Kalian itu pengen membuat keputusan sendiri. Tapi karena kalian tidak bisa mengutarakannya, kalian jadinya mengikuti alur. Mengikuti alurnya bukan karena sukarela ya, karena terpaksa. Makanya di situasi kalian sekarang ini ada act of coin. Karena kalian biasa ikut-ikut aja dan kalian merasa terjebak. Padahal kalian mau bikin A, tapi yang lain ngajaknya ke B atau bagaimana, kalian terjebak dengan situasi kalian sendiri sebenarnya. Mungkin memang ada unsur dari luar diri, tapi paling banyak dari dalam diri. Kalau kalian tidak betah dengan sebuah situasi, kalau kalian bisa merubahnya dengan tindakan nyata, lakukan. Tapi kalau kalian tidak bisa melakukan dengan tindakan nyata, belajar untuk fleksibel. Belajar untuk fleksibelnya bagaimana? Kita tuh kadang nggak bisa loh untuk mengubah situasi bahwa semua orang harus bisa memahami kita. Kita nggak bisa maksa mereka untuk memahami kita, tapi kita bisa mengatur diri kita untuk orang luar. Dalam artian ketika ada sebuah ucapan yang tidak baik atau sebuah ucapan yang kurang mengenakan lah, kita bisa atur bahwa itu sebuah kritik dan saran. Walau terkadang lingkungan itu sepertinya toksik ya untuk kita, tapi kita nggak bisa keluar dari lingkungan itu. Kita nggak bisa pergi terlalu jauh. Salah satu cara yang bisa dilakuin adalah fleksibel. Fleksibelnya adalah kalian terima saran itu, tapi jangan membebani diri kalian. Yaitu cara untuk mengatasi ini adalah menerima lagi seperti yang deck yang pertama. Lalu di sini kan ada ability. Kalian ini di masa lalu sepertinya pernah berhadapan atau berurusan dengan seseorang yang otoriter. Otoriternya bagaimana? Kalian tidak bisa mengeksplor apa yang ingin kalian lakukan. Kalian terbiasa diatur atau terpaksa mengikuti orang tersebut, sampai kalian tidak menyadari bahwa kalian itu memiliki potensi yang lumayan tinggi. Kalian bisa eksplor dengan potensi yang kalian miliki. Ke bidang apapun itu, bagaimana caranya itu, kalian sudah paham sebenarnya, tapi karena ada seseorang yang mengatur dan seperti sedikit otoriter atau mengendalikan kalian merasa diri kalian itu nggak mampu loh bikin ini. Padahal kalian itu ada ability-nya, kalian punya kemampuan itu, kalian punya kemampuan untuk mengeksplor dan mengaplikasikan pemikiran kalian ke realita kehidupan. Dan di sini ada grants kan tadi. Kalian itu emang terbiasa ikut orang, dan materi ikut orang itu mungkin kalian pernah dengar omongan orang atau ada seseorang mengatakan bahwa lu tuh belum berkompeten, lu tuh harus ikut gue dulu, belajar dari gue. Mungkin ada sebagian yang menerima kata-kata itu, atau tanpa sadar ada orang yang bertindak, bersikap, berkata, dan membuat kalian tidak percaya diri dengan kemampuan yang kalian miliki. Makanya di sini ada Eight of Coins, aggression, ability, dan the grants. Dan padahal kalian itu berkompeten. Kenapa saya bilang berkompeten? Untuk saat ini kalian lumayan berkompeten. Karena ada Page of Swords.
kalian itu sarannya bagus. Saran kalian itu bisa membantu beberapa orang yang kalian temuin. Makanya ada ability di sini. Tapi ya itu balik lagi, luka trauma yang kalian terima itu membuat kalian tidak bisa bergerak, tidak bisa membuat kalian percaya diri lagi. Padahal kalian tuh mampu. Sekali lagi saya bilang kalian tuh mampu. Kalian itu punya kemampuan untuk menjadikan keinginan kalian menjadi nyata. Soalnya sudah ada ability. Dan trauma kalian masa lalu adalah kalian itu terpaksa mengikuti. Walaupun kalian udah nggak bersama dengan orang tersebut atau sudah lepas dari lingkungan itu, kalian kurang bisa berpendapat sendiri. Makanya ada aggression, ability, dan grants. Kalian ini di masa lalunya, sebelum fase sekarang, kalian sering atau ada yang beberapa sering diatur oleh orang. Hingga kalian itu ya tidak percaya dengan kemampuan yang kalian miliki. So, saran saya di sini adalah belajar untuk percaya diri. Kalian itu mampu, kalian punya kemampuan untuk merealistiskan impian kalian ke dalam kehidupan kalian. Kalian itu sudah enggak tertahan. Mungkin ada beberapa omongan tidak baik, enggak baik itu ya, nama juga kita sedang menjalani kehidupan sosial, itu biasa. Dan kalian belajar untuk percaya diri. Kalau kalian merasa itu kalian bisa mampu melakukannya, lakukan. Jadi self healing kali ini adalah kalian harus melepaskan pikiran kalian atau melepaskan pikiran kalian yang menjebak diri kalian bahwa kalian nggak bisa kemana-mana, bahwa kalian tidak mampu. Padahal kalian itu mampu. Kalian tidak terjebak oleh siapapun. Hanya perlu kepercayaan diri dan keberanian diri untuk melakukan sebuah tindakan menjadi nyata. Di sini kalian itu sudah ada Eight of Wands, Queen of Wands. Situasi kalian tuh baik, hanya tertahan di sini. Eight of Coins. Kalian terjebak. Terjebaknya menurut saya memang luka kalian di masa lalu itu adalah biasa diatur oleh seseorang yang otoriter. Hingga detik ini membuat kalian merasa tidak berdaya, padahal kalian tuh berdaya. Teman-teman yang memilih deck fiery ini berdaya. Kalian punya kemampuan, kalian cukup berkompeten. Jadi saran saya adalah kalian harus percaya diri lagi. Yang lalu dijadikan pelajaran saja, sebagai pelajaran yang berharga dalam hidup, dan kalian bisa menjadikan itu sebuah pijakan kalian untuk berhati-hati dalam membuat tindakan, membuat strategi bagaimana kalau mau bikin rencana ini, mau mencapai ini, rencananya seperti apa. Mungkin kalian harus berhati-hati di bagian itu aja agar tujuan kalian itu tercapai. Dan udah saatnya musim itu untuk kalian. Musim apa? Musim kalian menjadi seseorang yang kalian inginkan gitu. Maaf ya, ini ngomongnya agak belepotan gitu. Musim berganti dengan memberikan hasil, rutinitas yang menumbuhkan hasil pangan dan batin, hasil untuk banyak orang. Di masa lalu kalian itu, kemampuan kalian itu dieksplor oleh orang-orang lain, tapi orang-orang itu tidak menghargai kalian, nggak menghargai jerih payah kalian. Makanya kalian ini terjebak di sini. Padahal kalian itu mampu. Ide kalian, tindakan kalian itu bisa membantu orang, saran kalian itu bisa membantu orang. Makanya di sini ada hasilnya untuk banyak orang. Tapi ya itu balik lagi, kalian tidak menemukan seseorang yang bisa berkata jujur tentang kalian sendiri. Dan deck kali ini adalah pesannya atau evolusi yang perlu kalian lakukan adalah percaya diri dengan kemampuan kalian. Kalian tidak tinggal di masa lalu, di masa dimana kalian diatur oleh orang lain. Kalian adalah kalian di masa sekarang, kalian sudah cukup punya pengalaman. Jadi waktunya kalian bertindak sesuai apa yang
kalian impikan. Self love-nya adalah ucapkan afirmasi bahwa saya memiliki kemampuan dan saya akan berhasil dengan tujuan saya. Saya akan mewujudkan apa yang sudah saya cita-citakan. Katakan afirmasi seperti itu, atau kalian bisa dengan cara kalian sendiri. Apa yang saya sebutkan hanyalah contoh, dan mungkin beberapa yang memilih deck fairy ini tidak resonate, gak apa-apa. Kalian bisa cari di deck yang pertama, atau kalian bisa cari di tarot reader yang lain, karena yang membaca seperti ini sudah banyak di YouTube. Lalu kita akan lanjut ke pesan fairy untuk kalian. Oke, kita akan shuffle kartu tarot fairy-nya. Pesan untuk kalian itu apa aja? Kita akan ambil 3 kartu ya, dan akan saya bacakan secara bersamaan aja. Satu kartu dibuka, ada The Hermit, Life Experience, Tree of Summer. Kartu yang pertama ada The Hermit. Temukan atau jadilah mentor, beristirahatlah dari masyarakat, komitmen untuk pertumbuhan spiritual. Di sini kalian diminta untuk menjadi seseorang yang percaya diri, karena kalian itu sudah punya kemampuan untuk menenangkan orang lain dengan saran-saran kalian yang cukup baik. Makanya diminta untuk untuk temukan atau jadilah mentor. Di sini nyambung dengan kartu yang pertama tadi, Page of Swords. Kalian itu memiliki saran-saran yang jitu. Saran-saran atau omongan kalian itu bisa menenangkan loh. Dan kalian itu mampu untuk membantu orang. Membantu orang itu dengan omongan kalian, dengan saran-saran kalian. Bahkan ketika kalian hanya mendengarkan pun orang merasa terbantu. Jadi orang lain aja bisa loh menganggap kalian ini berharga dan luar biasa. Jadi kalian itu harus belajar untuk percaya diri. Kedua ada Life Experience. Lepaskan sistem kepercayaan yang tidak lagi bekerja untuk Anda. Peristiwa penting yang mengubah hidup, situasi yang mengarah pada peluang signifikan. Nah, ini nyambungnya dengan Eight of Coins dan Aggression tadi. Kalian harus belajar untuk melepaskan pengaruh-pengaruh dari masa lalu, pengaruh-pengaruh yang mengatakan atau tanpa sadar membuat kalian itu tidak percaya diri dengan kemampuan yang kalian miliki. Kalian harus bisa membuat atau melepaskan diri dari omongan-omongan yang tidak baik di masa lalu. Kalian ini mampu dan kalian bisa maju dengan cara kalian. Kalian gak perlu jadi orang lain untuk bisa mencapai tujuan kalian. Kalian harus melepaskan kepercayaan yang sudah tidak bekerja untuk kalian. Kepercayaannya apa ya, seperti omongan-omongan tadi yang bawa kayak lu tuh gak mampu kayak gini nih, nah gak usah kayak gitu. Itu tidak akan berpengaruh dengan kalian, karena setiap manusia itu memiliki proses yang berbeda. Jadi di sini kalian harus melepaskan kepercayaan atau luka masa lalu kalian dengan cara afirmasi pada diri sendiri bahwa kalian mampu dan kalian bisa. Karena kalian bukan orang itu atau orang apapun yang pernah mengatakan hal tidak baik pada kalian. Lalu ada Tree of Summer.
berita yang patut dirayakan, pengumuman seperti pernikahan, wisuda, atau kelahiran teman-teman yang Anda hargai. Nah, di sini pesannya adalah sudah saatnya kalian berbahagia dengan diri kalian sendiri dan dengan lingkungan yang sekarang. Lingkungan sekarang itu tidak terlalu toksik seperti lingkungan kalian di masa lalu. Kalian juga bisa berbahagia dengan teman-teman kalian yang saat ini. Teman-teman yang kamu hargai. Kamu itu cukup menghargai teman loh. Dan saran kalian itu dibutuhkan oleh teman-teman kalian. Jadi sepertinya udah nggak ada alasan untuk kalian nggak percaya diri lagi. Saya paham sih, untuk percaya diri itu butuh waktu dan butuh proses dan pasti naik turun. Hanya saja di sini kali ini self healing reading yang saya lakukan adalah untuk membantu kalian atau mengingatkan kembali bahwa kalian itu sudah memiliki potensi baik. Tinggal bagaimana cara kalian mengeksplornya, bagaimana cara kalian bisa mengeksplor dan orang-orang sekitar bisa menghargai itu. Hanya saja saat ini mungkin fokus kalian perlunya di kepercayaan diri. Kalian lakuin hal yang ingin kalian lakukan untuk diri kalian sendiri. Karena balik lagi, kalau kita berbuat sesuatu tapi kita mengharapkan sebuah pujian dari orang lain, kalau nggak sampai biasanya kita kecewa. Maka dari itu sebelum kita kecewa, maka ada baiknya kita antisipasinya dengan cara kalian lakuin aja apa yang kalian lakukan dan gak usah berharap sama orang lain bahwa orang itu bakalan suka juga seperti kalian lakukan itu. Dan kalian perlunya apresiasi diri sendiri, berterima kasih diri sendiri, puji diri sendiri juga gak apa-apa. Itu bisa membangun kepercayaan diri kalian. Tapi balik lagi, kalian harus belajar untuk percaya diri ya, bukan sombong. Biasanya orang agak tersarunya percaya diri, kadang bersikapnya sombong itu ada. Cuman makanya saya ingatin lagi di sini, percaya diri itu adalah kalian percaya dengan diri kalian dan kalian tidak menyakiti siapapun dari luar diri kalian. Kalian bisa menjaga kata-kata kalian dengan baik. Jadi semoga bacaan kali ini bisa membantu kalian untuk percaya diri lagi, karena di sini saya lihat situasinya orang-orang yang di sekitar kalian itu merasa bahagia bersama kalian karena kalian itu sering memberikan saran yang bisa membantu mereka keluar dari masalahnya. Mungkin ada yang tidak menyampaikan, tapi mereka cukup bersyukur dengan keberadaan kalian. Di sini lagi The Hermit, kalau kalian tidak bisa menemukan mentornya, kalian bisa menjadi mentor untuk diri kalian sendiri. Dan balik lagi, kalian harus melepaskan kepercayaan yang sudah tidak bekerja untuk kalian lagi, yaitu life experience. Udah waktunya kalian lepas dari zona itu. Kalian itu mampu, kalian itu berharga, kalian layak bahagia dengan kemampuan kalian. Kalian sudah tidak bersama dengan orang-orang yang mengkritik kalian tanpa saran. Kalian sudah tidak bersama dengan orang-orang yang sikapnya ngebosi atau apapun itu, yang membuat kalian tidak pede dengan kepercayaan diri kalian. Jadi di deck kali ini mungkin ada beberapa yang resonate, ada yang enggak. Jangan berkecil hati, kalian bisa cek di deck pertama. Kalau di deck pertama juga nggak sesuai, kalian bisa cari tarot reader yang sesuai dengan energi kalian. Di sini saya tidak memaksakan untuk kalian percaya dengan bacaan saya, tapi jikalau ada pesan positif yang bisa kalian terapkan, silakan, karena itu untuk kebaikan kalian juga. Saya di sini membaca karena memang saya ingin membaca, terlepas dari ini akan bermanfaat atau hanya sedikit yang bermanfaat, itu menurut saya adalah pelajaran untuk saya tetap berbagi dengan cara membaca. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak file ini hingga akhir. Dan sampai jumpa lagi di deck atau di tema selanjutnya. Untuk di deck kedua,
kalian bisa tulis di komen life experience. Kalian akan melepaskan kepercayaan atau jeratan yang menjerat kalian, melepaskan kepercayaan yang sudah tidak bekerja untuk kalian. Jadi kalian tulis ya, life experience aja ya. Dan terima kasih sudah nyimak. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau saya berbicara terlalu cepat atau belepotan. Terima kasih. Sampai jumpa.